prosedur, cuma disalahgunakan Bapak. Kredit fiktif di BRI Ponorogo. Mantan Mantri jadi tersangka, Dispenduk Capil minta perlindungan Bupati. 4 Juni 2025. Kejaksaan Negeri Ponorogo resmi menetapkan SPP, mantan Mantri Kredit di Bank Milik Negara BRI Pasar Pon. Tersangka kasus korupsi kredit fiktif ditetapkan pada Selasa 3 Juni 2025. Kredit fiktif nilai fantastis, bikin rakyat menjerit histeris. Bayangkan saja, jikalau kalian sama sekali tidak memiliki hutang di bank. Lalu ada orang berpawakan tinggi besar dengan muka sangar, datang untuk tagihan angsuran. Kira-kira, apa yang kalian rasakan? Antara bingung, takut, jengkel bercampur menjadi satu. Karena itulah Kejari Ponorogo segera melakukan penyidikan dan menetapkan SPP yang baru diperiksa menjadi sebagai tersangka utama. Ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi. Telah mengantongi 2 alat bukti dan perkara ini untuk membuka sindikat terkait kredit fiktif ini kita juga bekerjasama dengan pihak Bank BRI cabang Ponorogo. Mungkin Pak Pinca bisa menjelaskan terkait Mantri ya, ex-Mantri dari Pasar Pon. Ini kami ada temuan yang dilakukan dan mendapatkan. Setelah mendapatkan informasi dari pihak masyarakat yang menjadi korban dan internal dari Bank BRI, Kejari melakukan penggeledahan di kantor Dukcapil pada 27 Mei 2025. Inilah pemicu kekhawatiran di kalangan pegawai Dispenduk Capil. Pada Rabu 4 Juni, puluhan pegawai mendatangi rumah dinas Bupati Sugiri Sancoko, dipimpin Sekretaris Dispenduk Capil, Heru Purwanto. Mereka meminta perlindungan karena merasa seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan telah sesuai prosedur. Menanggapi hal itu, Bupati Sugiri menegaskan bahwa selama pegawai bekerja sesuai SOP, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia juga menegaskan, Pemkab tidak akan mentolerir pelanggaran hukum oleh ASN atau tenaga honorer. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas berupa pemecatan akan diberlakukan. Jadi tidak perlu takut atau nangis kalau tidak melakukan kesalahan. Berikut videonya. Kemarin Bapak, hari Selasa kan ada tim dari kejaksaan. Iya, suara itu jangan kesalahannya apa, Sob? nggak tahu, Kita itu juga dari dikira kita itu kong kali kong dengan BRI. Padahal kita itu proses sesuai dengan prosedur, cuma disalahgunakan Bapak. Yang punya sopan, yang punya adab. siap. Aku yang ngomong itu, Enggak, motor dulu. cara mau jemput cicilan lu. Kecuali kamu bukan ASN, Siap. kecuali kamu buruk, kamu boleh. Tapi kalau mau ASN kamu punya sopan satu kan. Siap. Siap. Oh, problemnya kan bukan karena Pak Bupati, problemnya ada persoalan. Ayo dilebok bareng. Persoalannya bukan dengan Bupati, persoalan dengan masalah hukum. Siap. Tapi bertalitan ke orang di sopan sana. Saya bukan gila hormat ya Pak, tapi kalian harus punya adab. Ini kan saya yakin Anda tidak pernah. Tapi yang salah jangan sampai kamu membuang kejahatan ya. Tapi sih tidak salah, saya akan dibilang ya. Kita sekarang bekerja di lain ya. Mohon izin Pak, kalau belum ada perlindungan kami tidak akan bekerja. Perlindungan itu silakan. Ini proses kita harus menghargai proses hukum. Sing salah ben salah, sing ora salah saya jamin perlindungan. Ini nek gue salah kau udah sampai ngaku bener. Lillahi ta'ala wa. Lillahi ta'ala wa. Ini pasti ada. Kalaupun ada pasti oknum. Orang caranya ASN. Saya mohon maaf sekali Pak Bupati karena kondisi psikis anak-anak itu pasca ataupun bahkan sebelum dipanggil itu kemarin Pak, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Mulanya juga kesalahan. Secara prosedural Bapak, insya Allah. Kok itu gaya KTP kok tanpa prosedur bisa pindah bisa pos yang operatory.
Kok iso oleh KTP belangko asli sapa sing ngopreteri. Ojo gina gini. Nah, ora diperiksa bagaimana bisa mencari kesalahan? Bagaimana bisa menetapkan yang tersangka? Ini dalam rangka nek diperiksa, nek ora salah mesti negara akan melindungi. Saya jamin. Wes iki bali ndang kono foto kerja, nek istirahat dulu. Kita perlu apresiasi atas ketegasan Bupati Ponorogo yang menegur PNS nangis histeris ketika azan berkumandang. Jadi kalau menurut netizen gimana? Kira-kira Dukcapil Ponorogo lebay atau terlalu ketakutan hingga nangis kayak anak kecil begitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Ya kemarin dari Dukcapil ya terkait dokumen-dokumen ya nggak bisa saya sebutkan ya. Dokumen saja. Dokumen lah. Laptop dan Kalau kasus ini sudah berjalan mulai kapan, Pak? Ini sudah mulai berjalan ya bulan lalu. Ya. Memang ada laporan dari warga atau Ada laporan bahwa ini sebenarnya kan modusnya itu ada terkait kredit, sebenarnya kredit fiktif yang dilakukan di bank plat merah ya, yang belum bisa saya sebutkan. Itu salah satu persyaratan memakai KTP. Jadi KTP-nya itu ada pindah domisili tanpa diketahui oleh pemegang KTP tersebut. Seperti itu. Jadi tiba-tiba ya dia dapat bagian kan begitu. Jadi ada oknum yang bermain di situ.